Berarti Pak Jokowi ini yang terakhir? Bisa jadi. Bisa jadi. Berarti kan aku bilang ketujuh sudah nggak ada presiden kan, berarti nggak ada teman, nggak ada lagi karena faktor alam. Bisa terjadi itu penundaan atau bisa terjadi karena terhenti karena alam loh maksudnya, karena sistemnya gitu loh. Iya kan, intinya aku menjelaskan tidak terlalu detail gitu kan. Intinya itu karena podo karo kan ngeramal itu kan podo karo ngeramal artis teman, manusia yang diramal. Nanti kalau yang merasa mendengarkan kan kasihan. Ya lah kalau bagus, kalau enggak kan gitu. Karena saya menghindari kalau kita meramal alam nggak masalah. Tapi kalau meramal berkaitan dengan kepribadian manusia itu mempengaruhi mentalitas bagian yang bersangkutan. Gitu. Jadi saya ambil sisi tengahnya ya itu tadi. Bisa karena penundaan karena suatu keadaan alam, bisa kembali pada sistem kerajaan. Dua kemungkinan itu nanti. Tapi kalau membicarakan nanti begini menunjukkan sebuah presiden ini akan berganti ini, nah itu urusannya inisial, Mas. Sekarang gini, Mas, tadi kalau memang harus ditunda karena kondisi alam, Mas Tinus berarti meyakini dong kalau sebelum Pilpres ini nanti ada bencana yang lebih dahsyat lagi. Kalau saya itu dulu pernah bilang, kan adanya presidennya setelah tahun 1945 ya Mas, sejak Pak Karno. Iya kan. Nah, Pak Jokowi kan terhitung ke-7. Ya. Kalau menurut pandangan apa yang saya lihat, menurut saya loh ya, itu presiden Indonesia, bukan diartikan Nusantara ya, Nusantara udah ada zaman Majapahit kan. Indonesia itu hanya sampai 7 kali. Yang presiden ke-8 nggak ada. Kalau menurut apa yang saya lihat seperti itu, entah itu akan penundaan atau terhenti, itu urusannya nanti. Pokoknya dua kemungkinan itu tadi. Kalau terhenti berarti kembali pada sistem kerajaan, ya kan? Iya. Kalau tertunda karena kondisi alam, itu aja. Tapi setelah Pak Jokowi, menurut apa yang saya lihat, kayaknya nggak ada yang presiden yang ke-8. Berarti Pak Jokowi ini yang terakhir? Bisa jadi. Bisa jadi. Berarti kan aku bilang ke-7 sudah nggak ada presiden, kan berarti nggak ada teman. Nggak ada lagi. Karena faktor alam. Bisa terjadi itu penundaan, atau bisa terjadi karena terhenti. Karena alam loh maksudnya. Karena sistemnya gitu loh. Gitu. Jadi ya sudah itu sampai ke-7 aja. Karena itu pungkasan. Angka 7 itu angka pungkasan. Apakah itu untuk Indonesia loh? Bagian dari siklus, Mas? Hah? Bagian dari siklus. Ya itu lelan wong Jawa kayak gitu. Angka 7 itu agak luar biasa. Nah gitu. Ya misalkan 7 keajaiban dunia, ya kan. Selalu ada 7 kan. Hari pun ada 7. Nggak ada hari ke-8 kan. Iya toh Mas. Jumlah hari aja ada 7, ya. Angka 7 itu angka luar biasa. Dibilang juga 7 itu pungkasan. Selebihnya ya udah lewat kan. Karena Indonesia itu ya termasuk sakral gitu kan. Nah, Pak Jokowi ini entah nanti tertunda atau entah itu ada pergantian sistem. Kalau sudah pergantian sistem berarti sudah tidak memakai suatu kepemimpinan yang bersifat presiden. Sistem kerajaan, Mas ya. Karena apa? Faktor alam. Makanya angka 7 itu angka sakral, makanya hari jumlahnya 7. Ya kan?
Ini Mas ada pertanyaan dari netizen. Pencetus ajaran Hasta Brata, kapan lahirnya? Ditujukan untuk orang awam atau khusus pemimpin? Apakah dalam ajaran agama Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain substansi Hasta Brata juga ada? Ya, hasta itu lah ya pernah saya jelaskan dulu. Hasta adalah 8, brata adalah laku, ya kan. Dari 8 pergerakan aktivitas dari 8 elemen semesta, ya kan. Di dunia, di bumi ini ada kehidupan kan karena ada 8 elemen semesta, yaitu Surya, Condro, Angkasa, Surya, Condro, Kartika, ya kan. Maruta, Samudra, Dahana, karo tanah. Kan ya toh. Jadi bahasa Indonesianya Surya, angkasa, Surya, Chandra, bintang. Chandra itu bulan, bintang, ya kan? Air, api, angin, tanah. Nah, bumi ini ada kehidupan kan karena ada itu toh, Mas. Nggak kayak, makanya di planet lain kan nggak ada. Di sana nggak ada air, nggak kayak di bumi ini. Makanya tercipta kehidupan karena ada hasta brata. Hasta 8 brata adalah pergerakan aktivitas. Karena ada pergerakan dari 8 elemen semesta itu, maka terciptalah kehidupan. Dan itu bisa diterapkan di dalam diri kita karena kita bagian dari mikro dari bumi ini. Ya kan? Kita sama bumi itu sama, cuman kita wujudnya beda dan kita lebih kecil kan gitu. Ya kinerjanya unsur-unsurnya sama. Nah, kita tanpa angkasa mau di bumi ini mau bertempat di mana, ya kan? Bumi tidak ada kehidupan jika tidak ada air, sama seperti kita. Bumi tidak akan bisa ada kehidupan jika nggak ada udara, ya sama seperti kita. Ya toh, Mas. Nah, itu penggambaran Hasta Brata itu adalah terciptanya kehidupan karena terjadi pergerakan 8 elemen semesta yang saling melengkapi. Ada pergerakan, aktivitas. Hasta Brata artinya itu teman, secara hakiki ya. 8 hasta, hasta 8, brata itu laku. Artinya 8 pergerakan atau aktivitas dari 8 elemen semesta. Jadi sifatnya universal untuk bumi ini. Kan bumi ini ada kehidupan karena ada 8 itu. Coba kalau misalkan salah satu bulan dihilangi, bumi ini sudah kehilangan keseimbangan. Loh iya, Mas. Makanya kalau kita sembah bulan itu manembah karo bulan ya ojo dianggap musyrik kan. Loh, tanpa bulan ya kita nggak akan terjadi tercipta kehidupan di bumi, akan kehilangan keseimbangan bumi. Makanya kan kita di saat siang hari sungkem kala dumateng Bathara Surya, pada bulan sungkem kala dumateng Bathara Indra, Condro, Bathara Kartika, bintang-bintang itu tadi, angkasa. Nah, kalau kita nggak ada angkasa mau hidup di mana kan gitu. Karena angkasa itu bagaikan rumah dari alam semesta ini kan. Bolehkah kita dibantu orang lain untuk membuka mata ketiga, Mas? Karena ada yang mengatakan tidak boleh dipaksa, karena kalau dipaksa akan berakibat fatal. Bagaimana pandangan Mas? Ya harus jangan instan. Gitu. Jadi membukanya itu dalam arti kata gini, membantu istilahnya membuka celah gitu loh, Mas. Biar mudah. Bukan berarti kita dibuka langsung blak gitu. Tetap melalui proses, tapi diberikan kemudahan gitu loh, Mas, artinya tetap melalui proses, cuman ibaratnya gini, Mas, kita membuka pintu itu dibukakan gemboknya, nanti membukanya ya di kita sendiri, sama aja melalui proses, dan membukanya juga tidak gampang. Ibaratnya membuka gembok lah kan. Maunya awalnya terkunci, tertutup rapat, dibukakan. Gemboknya tinggal nanti membuka sendirinya. Yang membuka ya diri kita. Karena kan manusia harus punya proses, harus berproses. Tanpa kita berproses, semua yang terjadi di alam ini semua karena proses ilmiah.
jangan sifatnya yang instan. Makanya banyak orang yang gila gara-gara ada penyaluran ilmu lah ibaratnya kan. Karena apa? Antara fisik dan non fisik itu tidak ada keselarasan, fisiknya tidak tahan. Akhirnya apa? Saraf yang tidak bisa menahan, akhirnya apa? Ada saraf yang mengalami ketegangan. Akhirnya ada bagian saraf yang putus lah ibaratnya, gak kuat menerima. Karena di dalam tubuh ini terdiri berbagai sel kan. Nah, saraf-saraf yang kita miliki untuk menerima energi yang tidak semestinya wadah ini belum bisa menampung ya nggak kuat. Akhirnya gila-gila apa? Karena ada suatu bagian saraf yang putus. Konslet dulu ya guys, Mas. Bagi kita orang awam Mas, apakah ada treatment khusus agar mata ketiga itu bisa terbuka? Itu pengambilan kita penyaluran energi. Jadi kita disalurkan energi, misalkan kita sudah laku banyak nih, kita ciprati energi kita, membuka kuncinya seperti itu. Nanti akan bekerja dengan sendirinya. Jadi kita sodakoh lah istilahnya, kita berbagi energi. Nah itu untuk nanti mempermudah orang itu dalam membangkitkan spiritnya. Mempermudah loh, bukan berarti kita membuka loh. Kalau kita tiba-tiba membuka ya efek nanti fisiknya nggak kuat. Kan berkait karena ya Pak. Kenapa harus kita melalui proses biar kita bisa tahu perkembangan diri kita dari mental kita, ya kan, dari pola pikir kita, pola rasa kita. Kalau makanya kan untuk pencapaian tingkat spiritual atau energi yang masuk di dalam diri kita secara itu harus ada keselarasan antara fisik dan non fisik. Karena apa? Ketika fisik dan non fisik ini tidak selaras, efeknya kayak pusing, emosionalnya tidak terkendali. Makanya ketika orang yang dititisi ibaratnya ini, misalkan ada zaman dari leluhur, ketika ada pusing-pusing, emosional tidak terkendali, ya kita butuh penyelarasan. Penyelarasannya apa? Kita dengan keheningan, perenungan, meditasi, pengolahan diri kita. Sering-sering menganalisa apa yang kita pikirkan. Nah, itu melalui proses, itu masih diterpa dalam kehidupan secara kehidupan nyata. Kayak kehidupan cinta, kehidupan keluarga. Kehidupan pokoknya yang berkaitan dengan lingkup kehidupan kita. Itu diterpa nanti. Diuji keikhlasannya, diuji kesabarannya, kita harus bisa menahan itu, kan gitu.